Oke, berikutnya di kolom ranking ya, karena di sini nanti akan memunculkan ranking yang berbeda dari semester 1 dan semester 2. Kita akan isi dulu aja data yang di sini ya, supaya nanti ketika proses perankingannya dapat terlihat jelas. Oke, yang pertama ini akan saya masukkan dari yang ya masih siswa yang kedua. Ini juga siswa yang kedua, saya masukkan dulu di sini. Kemudian yang siswa kedua untuk semester 2, siswa ketiga untuk semester ketiga. Oke, terus ini saya blok, ini saya geser supaya selnya mengikuti. Rumusnya juga saya blok, saya geser ke bawah. Oke, ini udah terbentuk. Jumlah rata-rata semester 1 saya ambil jumlah ya. Jumlah mata pelajaran di sini sudah ada, kita sebelumnya jumlah yang 505 kita ambil ya. Kemudian di rata-rata semester 1 juga saya isi, ambil yang dari sini, enter. Nah, itu udah untuk semester 1 dan semester 2. Kemudian yang semester 1 dan jumlah semester 1 dan rata-rata semester 1. Berikutnya yang jumlah semester 2 saya masukkan yang di sini, enter. Rata-ratanya juga saya masukkan yang di sini, kemudian saya enter. Ini saya copy ke kanan. Nah, seperti ini. Nah, ini udah terbentuk data-datanya ya, dari ini ya. Yang di sini kita abaikan saja ya, karena mirip-mirip saja sepertinya ya. Nah, berikutnya yang agak susah teman-teman ya, di sini adalah proses perankingan, karena di sini ada 2 kriteria yang kita jadikan basis pengelompokan, yaitu berdasarkan semester dan berdasarkan nilai rata-rata di sini ya. Oke. Nilainya tadi sebelumnya sempat saya otak-atik dulu ya, jadi nilainya mungkin berbeda sama di video berikutnya ya. Nanti kita bisa mengecek kondisinya seperti apa. Oke, nah di sini sudah beberapa saya rubah. Ini saya coba kembalikan kondisinya ke awal. Oke. Misalnya kayak gini aja ya, misalnya seperti ini. Nah, ini saya buat seperti ini, kemudian ini saya rubah dulu nih ya, nilai dari KKM-nya ya di sini. Nah, ini misalnya saya rubah kayak gini, berubah ya antara semester 1 dan ini antara semester 1 dan semester 2 ya. Yang awalnya Irfan Hakim itu di ini, atau ini aja ya, ini saya copy, kita samakan saja dulu nilainya biar nanti mudah mengeceknya. Ini otomatis peringkatnya yang di sini juga sama persis ya sama yang di sini, dan nilainya ini juga sudah berubah ya. Nah, bagaimana cara membuat rankingnya? Silahkan perhatikan baik-baik. Ini adalah sama dengan di sini kita bukan pakai rank lagi ya, tapi kita pakai count if s di sini. Ini ada count if s, jadi ada 2 ya, count if sama count if s. Kita pakai yang count if s. Yang ini klik 2 kali. Oke, kriteria pertama kita blok yang di sini.
kemudian titik koma. Ingat ya, dilihat patternnya atau pola. Kalau punya saya pakai titik koma, kalau kalian pakai koma berarti silahkan diganti menggunakan koma. Kemudian kriteria pertama kita pilih yang di R39 punya saya yang di semester 1, diklik, kemudian titik koma lagi. Range kedua saya pakai yang di sini. Nah, seperti ini. Kemudian kita pakai titik koma dulu ya. Saya titik koma dulu. Nah, itu sudah kriteria yang kedua. Kemudian kita pakai petik 2 1 kali lebih dari, petik 2 lagi 1 kali, kemudian tanda dan, kemudian diklik lagi range yang di bagian ini ya, di bagian AA39 ini. Oke, yang di bagian rata-rata pertama ya, karena kita ingin mengecek data yang pertama ini dengan range data yang kita buat sebelumnya. Kemudian diakhiri dengan tanda tutup kurung, kemudian tanda plus, kemudian tanda 1. Ditekan enter. Oke, sebelum ini kita copy ke bawah, kita kunci dulu range-nya dengan menggunakan tanda dolar ya di sini. Sebentar. Tanda range-nya tuh diawali dengan yang ada tanda titik 2-nya ya. Nah, di sini di kriteria pertama kita pasang tanda dolar, kemudian tanda dolar dan tanda dolar lagi. Kemudian di bagian kriteria kedua yang AA39 punya saya. Kemudian ini juga dan ini juga. Oke, sekarang kita tes. Bisa tekan enter, dia ranking 1. Kita coba sortir ke bawah. Kalau teman-teman lihat dari nilai memang benar ya, dia karena nilainya sama, dia semester 1 semuanya. Nah, sekarang kita akan coba kita buat yang si Irfan Gunawan atau siswa kedua di semester 2-nya ranking 1. Nah, cara merubahnya jangan dirubah yang di sini tapi yang nilai di atas. Nah, yang di sini ya. Nah, ini misalnya nilainya kita kasih 90 semuanya nih. Nah, di sini kan sudah berubah ranking 1-nya, kita cek di sini apakah berubah. Nah, Irfan Gunawan di sini di semester 1 berubah ranking 1. Irfan Hakim ranking 2 dan Hakim Gunawan di semester 2 ranking 3. Nah, sekarang kita akan rubah si Hakim Gunawan supaya rankingnya jadi ranking 2. Berarti nilainya kita update di sini ya. Misalnya 90. Ini 9. Ini misalnya 88. Oke. Kita cross check dulu. Kalau di sini sudah berubah ya, ranking 2. Kita cek yang di sini apakah benar. Nah, Hakim Gunawan semester 2 ranking 2 dan Irfan Hakim semester 2 jadi ranking 3. Nah, itu sudah berhasil ya teman-teman. Untuk proses perankingannya nanti silakan disesuaikan sama untuk siswa yang berikutnya. Silakan ya. Kemudian nanti di sini silakan diisi manual saja jumlah tidak hadirnya berapa. Kemudian di sini naik dan tidak naik, ini kita acuannya adalah KKM ya, 75 ya. 75 berarti kita pakai rata-rata atau ya. Di sini tidak ada ini ya. Acuannya apakah berdasarkan rata-rata atau berdasarkan poin di sini ya. Seharusnya berdasarkan ini ya. Jadi kalau di range yang ini salah satunya itu ada yang di bawah 75, berarti dia tidak naik ya. Kita anggap saja seperti itu ya. Rumus yang akan kita pakai adalah menggunakan gabungan antara rumus if dan and ya, atau rumus if dan rumus dan.
Oke, yang dimana rumus itu memiliki arti mewajibkan semua komponen 6 komponen ini wajib di atas KKM, yaitu minimal 75. Oke, bagaimana caranya? Teman-teman di bagian sel ini aktifkan, kemudian tuliskan sama dengan if dalam kurung, klik selnya, N dulu ya, AND, buka kurung lagi, klik sel yang nilai mata pelajaran pertama lebih dari sama dengan 75, titik koma, klik lagi sel mata pelajaran kedua lebih dari sama dengan 75, dan seterusnya ya sampai yang ke-6 ya. Oke, ini sudah sampai yang ke-6. Kalau sudah selesai ditutup, tutup kurungnya seperti ini. Kemudian titik 2 ya, ingat penggunaan titik 2 dan komanya sudah dijelaskan di video-video sebelumnya. Kemudian jika nilainya itu lebih dari 75 ya, karena tadi kita ngesetnya adalah minimal 75, berarti semuanya adalah lulus atau naik di sini ya. Di sini naik, kita pakai huruf N. Petik 2 ya, petik 2 satu kali, N besar, kemudian petik 2 satu kali ya. Kenapa digunakan petik? Karena nilainya nanti berupa huruf ya, bukan angka. Jadi kalau nilainya itu angka tidak pakai petik, kalau huruf menggunakan petik. Kemudian ini kalau nilai yang positif artinya dia sesuai KKM, dan kalau yang nilainya di bawah KKM atau negatif kita beri TN. Seperti ini, ditutup, kemudian tutup kurungnya, kita tekan enter. Oke, silahkan kita tadi kita coba tadi nilainya ada saya rubah ya untuk testing. Oke, seperti ini misalnya. Nah, kita copy dulu ke bawah seperti ini. Nah, ini masih kondisinya naik semuanya ya, karena memang kalau dari nilai di sini dan dari data-data sebelumnya adalah nilainya tinggi-tinggi ya. Nah, sekarang coba teman-teman ubah salah satu. Nah, misalnya di sini saya pakai 74 ya, 74. Di sini ada 74, berarti dia di sini tidak naik ya. Nah, karena di semester 2-nya dia di KKM-nya tidak kurang dari KKM ya. Nah, kayak gitu. Kemudian kalau ingin nyoba yang lain juga silahkan dicoba, misalnya ini nilainya 68 atau 70 saja. Di sini juga dia tidak akan naik ya, karena nilainya 70. Nah, demikian teman-teman untuk pengelolaan rekapitulasi nilai dan buku rekapitulasi nilai semester ya, tadi mid semester 1 dan 2 serta daftar nilai kelas ya. Nanti yang lainnya silahkan diisi di kepala sekolah dan wali kelas. Kalau tidak dapat data silahkan ganti dengan nama kalian masing-masing, tahun pelajaran diisi, terus kemudian nama sekolahnya juga diisi. Oke, demikian untuk video singkat kali ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. 3, 2, 1, back to basic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.